Udah? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Wijaya, jurusan Teknik Elektro Insinyur Gunung Jati Bandung. NIM 119700054. Pada percobaan ini sebagai dasar untuk memenuhi syarat sebagai nilai UTS Fisika Dasar 2, saya akan membuat sensor suhu dan kelembaban menggunakan sensor DAT11. Alat-alatnya yang digunakan ialah LCD ukuran 16x2, satu buah Arduino Uno beserta kabel konektor USB-nya, satu buah sensor DHT11 seperti ini, lalu terdapat kabel jumper juga. Nah, untuk merangkai rangkaiannya, yang pertama ini LCD 16x2 ini kita sambungkan dengan kabel jumper. Nah, di dalam LCD ini terdapat port atau colokannya, yang dimana terdapat ground, VCC, SDA, dan SCL. Nah, mari kita sambungkan terlebih dahulu. Untuk pin ground, saya menggunakan kabel yang warna hitam seperti ini, dicolokan seperti ini. Untuk VCC saya gunakan warna putih. Lalu SDA dan SCL-nya, SCL saya gunakan warna biru. Lalu untuk SDA-nya menggunakan kabel berwarna hijau. Nah, seperti ini. Lalu ini di sini juga terdapat sensor DAT. Nah, sensor DAT ini terdapat kutub positif out sebagai outputnya, lalu dan sensor negatif ini pin negatifnya untuk ke ground. Mari kita sambungkan terlebih dahulu. Nah, ini disambungkan terlebih dahulu. Untuk positifnya saya gunakan yang kabel positif menggunakan kabel yang berwarna kuning saja, agar tidak tertukar dengan yang negatif itu untuk ke ground. Lalu untuk outputnya menggunakan kabel yang ini. Pastikan untuk terkunci secara kencang agar tidak mudah terlepas. Nah, jadi seperti ini. Nah, lalu untuk itu kedua pin yang sudah terhubung antara LCD dan sensor DAT dihubungkan ke Arduino Uno seperti ini. Nah, lalu kita coba sambungkan. Untuk input yang dari LCD, sini kan terdapat ground, VCC, SDA, dan SCL. Nah, ground dihubungkan ke ground dihubungkan ke ground yang ada di Arduino. Nah, lalu untuk VCC dihubungkan ke 5 volt. Nah, untuk SDA dan SCL nya ini jangan sampai tertukar ya. SDA itu ke A4, lalu ke SCL nya itu ke A5 seperti ini. Lalu pin dari DHT nya, sensor DHT yang sudah terdapat kabel jumper. Nah, di sini kan terdapat positif output dan negatifnya. Nah, karena kutub positifnya itu sudah digunakan oleh VCC yang sebesar 5 volt, maka di sini saya menggunakan yang 3 volt. Nah, ini VCC. Nah, untuk outputnya pasang di pin analog nomor 2. Sedangkan untuk outputnya atau negatifnya itu dipasangkan di ground. Nah, jadi seperti ini. Mohon maaf apabila dalam proyek ini saya hanya menggunakan alat sederhana seperti ini, karena pada dasarnya prinsip kerjanya itu sensor DAT sama dengan sensor
termometer yang biasa digunakan, yaitu yang ketika dipegang di dahi, di mulut atau di ketiak. Nah, lanjut ke pemrogramannya. Untuk sensor DHT-nya tersendiri, ini codingannya seperti ini, dimana include dalam kurung liquid crystal underscore I2C.H. Ini digunakan untuk memasukkan inputan dari LCD-nya tersendiri. Nah, ibunya lagi adalah liquid crystal underscore I2C LCD dalam kurungnya 0, dikali 27,16,2. Nah, 16,2 ini LCD-nya, dan 0 dikali 27 adalah kode yang digunakan pada LCD yang saya gunakan. Seperti itu. Ada juga LCD yang tidak menggunakan 0 kali 27 ini. Ada yang 0 dikali 3. Itu kalau tidak salah itu LCD-nya yang si layarnya itu berwarna biru. Sedangkan yang saya ini kan berwarna kuning. Jadi menggunakan yang ini. Lalu terdapat lagi include DHT.H. Nah, DHT.H ini adalah digunakan untuk pembacaan dari sensornya ini. Digunakan untuk ke sensor DHT11. Nah, ini kan terdapat lagi jenis DHT-nya. Nah, DHT yang saya gunakan adalah DHT11. Lalu ada integer power pin sama dengan 3. Nah, di sini terdapat lagi untuk pengganti VCC atau 5 volt. Nah, VCC yang sebelumnya itu kan saya gunakan ke VCC 5 voltnya itu saya gunakan ke LCD-nya. Nah, jadi untuk mengganti VCC yang ada di DHT11 ini, di sensor DHT11, saya gunakan pin yang nomor 3, seperti itu. Lalu ada void setup, ada LCD.init. Nah, LCD ini tuh untuk memasukkan dari Arduino, dari pembacaan sensor DHT ke Arduino, lalu ke LCD-nya, seperti itu kurang lebihnya. Nah, lalu dijadikan lagi ini di sini jadikan pin power sebagai output. Nah, pin power sebagai output itu yang dari ini sensor DHT ini dijadikan sebagai outputnya, seperti itu. Lalu ini ada serial begin 9600. Nah, ini untuk bahasa penghubung antara dari Arduino ke serial monitornya. Nah, terus terdapat lagi nih void loop digital write power pin high. Nah, power pin ini high itu bakal nanti kalau misalnya suhunya itu bakal tinggi, maka itu akan menyala-nyalakan semakin terang, seperti itu. Lalu ada float kelembaban sama dengan DHT read humidity. Nah, humidity itu kan bahasa Inggrisnya dari kelembaban. Jadi saya menggunakan codingan itu dengan humidity sesuai dengan bahasa Inggrisnya, seperti itu. Lalu untuk suhu itu kan temperatur. Nah, jadi saya gunakan di sini sebagai temperatur, seperti itu. Nah, di sini terdapat lagi serial print. Tanggung kelembaban ini nanti digunakan untuk yang akan ditampilkan di layar LCD-nya, karena sensor DHT ini digunakan untuk membaca kelembaban serta suhu ruang, seperti itu. Ini juga sama. Nah, terus terdapat lagi ini codingan ini tuh sama seperti yang di atas ini, jadi untuk membaca dalamnya. Lalu di sini terdapat delay 1000 milisecond, yaitu untuk pembacaan nantinya ketika data ditampilkan maka akan berselang selama 1 detik, kurang lebih seperti itu. Nah, ketika codingan yang sudah dimasukkan dari laptop itu, ketika sudah di-upload, di tombol kanan ini, ketika sudah di-upload, maka akan terhubung koneksinya seperti ini ke sini. Nah, ini pertama suhu awalnya itu sebesar 28 derajat dan kelembabannya sebesar 77%. Nah, ini kita cabut saja, tidak apa-apa. Nah, untuk ini saya menggunakan port dari kepala charger dari HP, lalu ini dihubungkan seperti ini. Bentar. Ini dihubungkan ke HP. Nah, seperti ini. Lalu ini coba colokan ke
sumber arus. Nah ini kan pertamanya kebaca seperti ini. Nah 78, kelembaban sebesar 78% dan suhu besar 28 derajat Celcius. Nah ketika sensor DHT-nya ini ditempelkan dengan air panas atau air dingin atau suhu ruangan itu, maka akan mulai terbaca. Namun di sini untuk pembacanya ini akan sedikit agak lambat dikarenakan delaynya selama 1 detik, dan kalau sensor DHT ini untuk pembacaan datanya itu memang agak sedikit terlambat dibanding sensor suhu yang lainnya. Sebentar dulu. Nah seperti ini kan. Nah ini ketika ini saya percobaan menggunakan air panas yang di dalam gelas, lalu ditembakkan ke sensor dari DHT nya sebelah sini, maka kan suhu akan menaik secara perlahan-lahan. Nah suhu akan naik secara perlahan-lahan dari 29 derajat 30 32 33. Nah suhu yang berasal dari gelas yang berisi air panas ini akan menaik secara perlahan-lahan dan akan dibaca oleh sensor DHT, kemudian ditampilkan untuk suhu lebih akuratnya itu di dalam LCD 16x2 ini. Nah 37. Nah di sini juga kelembabannya terjadi penurunan sebesar 2%. Mohon maaf agak blur. Nah 39. Nah pelan-pelan semakin terus-menerus karena tidak dapat di sensor ini, karena terhalang oleh gelas ini, maka kelembaban yang ada di udara akan terhalang. Jadi kelembabannya akan turun secara perlahan-lahan. Nah 40. Ini 40 ini mungkin agak lambat untuk naik ke ini 41 agak sedikit terlambat dikarenakan delay selama 1 detik, dan sensor DHT ini menurut saya agak sedikit kurang dibandingkan sensor suhu yang lainnya, contohnya seperti GE906 seperti infrared seperti itu. Nah ini anggap saja 41 ini sebagai titik puncaknya. Nah lalu apa yang terjadi ketika gelas ini dicabut dari sensor DHT, maka suhu yang berada di LCD ini maka akan naik secara perlahan-lahan. Nah ini 42, maka akan turun secara perlahan-lahan. Nah tuh 41. Nah ini akan secara terus-menerus itu akan turun secara perlahan-lahan sampai kembali lagi ke suhu normal. Seperti itu kira-kira prinsip kerjanya, dan cukup sekian penjelasan dari saya untuk mengenai materi UTS tentang sensor suhu menggunakan sensor suhu dan kelembaban menggunakan sensor DHT11. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.